Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asriel Saktiawan, NIM S1S121074. Saya berasal dari kelas genap. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu mengenai proses dan penjadwalan. Baik, langsung saja. Konsep proses. Pengertian proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silbert Katz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Kemudian diagram status proses, dan di mana dalam gambar tersebut terdapat tiga status proses, yaitu yang pertama baru atau new, tunggu atau wait, selesai atau terminated, yang dimana juga di dalam tiga status proses tersebut terdapat bagian proses yang sedang berjalan, yaitu siap atau ready, jalan atau run. Kemudian proses control block, di mana dalamnya adalah pointer dan proses stage. Di dalam tersebut terdapat proses number, program counter, register, memory limits, dan list of open files. Pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem calculate. Proses yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk, yaitu parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membuat pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat MK. Fungsi port. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call for yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call for ini akan dibagi jadi dua, yaitu proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Kemudian terminasi proses, di mana suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti yang pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua itu task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut cascading termination. Setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa yang pertama PID, dua credentials, yang ketiga itu personality. Lanjut, konsep thread bagian kedua.
Pengertian trade. Trade merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih task dalam waktu bersamaan, sedangkan multi-threading adalah cara komputer untuk membagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Kemudian multi trading yang dimana terdapat keuntungannya, yaitu yang pertama responsif, kedua berbagi sumber daya, tiga ekonomis, dan yang keempat itu utilisasi arsitektur multiprosesor. Selanjutnya ada model dari model multi trading, yaitu yang pertama model many to one, yang kedua model one to one, dan yang terakhir model many to many. Kemudian pustaka trade. Pustaka trade bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage trade. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka trade. Yang pertama, menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Yang kedua itu menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembatalan trade. Trade cancellation ialah pembatalan trade sebelum tugasnya selesai. Apabila sebuah trade mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, trade sisanya akan dibatalkan. Trade yang akan diberhentikan biasa disebut target trade. Pemberhentian target trade dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asynchronous cancellation. Suatu trade ketika itu juga membatalkan target trade. Kedua, deferred cancellation, yaitu suatu trade secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target trade untuk membatalkan dirinya secara berturut. Kemudian trade pause. Bentukan trade pause adalah yang pertama, biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan trade yang ada dibandingkan menunggu trade baru dibuat. Yang kedua, trade pause membatasi jumlah trade yang ada pada suatu waktu. Penjadwalan trade. Untuk menjadwalkan trade, sistem dengan model multi-trading, many to many atau many to one menggunakan, yaitu yang pertama proses congestion scopes atau PCS. Pustaka trade menjadwalkan trade pengguna untuk berjalan pada LWP atau Lightweight Process yang tersedia. Yang kedua, sistem congestion scopes atau SCS. SCS berfungsi untuk memilih satu dari banyak trade, kemudian menjadwalkannya ke satu trade tertentu dalam CPU atau kernel. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu trade Java. Status trade terdapat pada gambar. Itu ada neo, runnable, blockade, dan dead. Lanjut pembentukan trade. Berikut ini adalah contoh kelas yang menggunakan cara pertama untuk membuat trade, yaitu dengan mengextend kelas trade. Adapun gambar dari contoh dari mengextend kelas trade itu. Lanjut penggabungan trade.
Contohnya dalam suatu program thread utama membuat sebuah thread tambahan bernama T1. Adapun contohnya berikut. Lalu pembatalan thread. Cara yang lebih aman untuk membatalkan thread Java adalah dengan deferred cancellation. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan pemanggilan metode interrupt yang akan mengeset status interupsi pada target thread. Sementara itu, target thread dapat memeriksa suatu status interupsinya dengan metode isInterrupted. Untuk contohnya ada di bawahnya. Baik, lanjut. JVM. Setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine, yaitu JVM. Artinya, program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung JVM. Umumnya JVM diimplementasikan di bagian atas suatu host operation system. Hal ini memungkinkan JVM untuk menyembunyikan detail implementasi dari sistem operasi tersebut. Apakah thread dalam Java? Salah satu kemungkinan keluaran program adalah sebagai berikut, yaitu thread utama, ini coba thread 1, ini coba thread 2, thread utama, ini coba thread 2, dan seterusnya. Lanjut pada konsep penjadwalan yang keempat. Adapun siklus dari Bruce GPU MK sebagai berikut. Lanjut, penjadwalan frame type dan non-frame type. Penjadwalan frame type mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MK. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. Sedangkan penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Lanjut, dispatcher, yang dimana komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang telah terjadwal. Fungsinya adalah context switching to user mode dari kernel mode. Lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Kriteria penjadwalan, yaitu yang pertama CPU utilization, yang kedua throughput, tiga purna round time, yang keempat waiting time, yang kelima response time, keenam fairness, dan yang terakhir efisiensi. Lanjut pada algoritma penjadwalan bagian kelima. Macam-macam algoritma multi-level feedback queue, algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Contohnya pada gambar di bawah. Baik, lanjut untuk contoh kasus multi-level feedback queue. Yang pertama, proses. Terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Burst time-nya itu pada P1 itu 10, P2 3, dan P3
P3 itu 4. Dan prioritasnya itu P1 itu 3, P2 itu 1, dan P3 nya itu 2. Adapun goncarnya itu dimulai dari 0. Lalu untuk angka 10 ini didapat pada burst time dari P1. Lalu untuk selanjutnya angka 13 ini didapat dari penambahan burst time pada P1 ditambah P2, yaitu 10 tambah 3. Lalu yang terakhir itu 17 didapat pada penambahan burst time pada P1, P2, dan P3, itu 10 tambah 3 dan tambah 4, itu 17. Lanjut untuk menghitung wasting time. Pada P1 waiting time-nya itu dimulai dari 0. Lalu pada P2 di 10 dikurang 1 sama dengan 9. Lalu pada P3 itu 13 dikurang 2 sama dengan 11. Untuk average atau rata-ratanya itu 0 ditambah 9 ditambah 11 dibagi 3 sama dengan 6,67. Baik, itulah sekian dari pemaparan dari materi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.